Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Ada orang yang masuk lagi ini namanya Af. Saya nggak tahu apakah ada teman namanya Af. Kita nama-namanya kita tidak kenal ya, jadi kita tidak buka. Nah, mari kita lihat hari ini ada bagian yang menarik di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14, 2 ayat. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat 13, dan ayat yang ke-14. Saya bacakan ayat-ayat ini. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusuri tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada sebuah case yang sangat menarik. Lydia ini adalah seorang pengusaha kain, penjual kain. Alkitab menulis seperti itu. Bukan pengusaha atau penjual kain biasa. Saudara perhatikan nggak kata-kata Alkitab tadi? Bahwa dia adalah penjual kain ungu. Kain ungu ya. Kain ungu ini adalah kain yang khusus dipakai oleh orang-orang kaya. Para raja-raja, para bangsawan. Begitu. Kalau perhatikan di dalam Lukas 16 ayat 19, di situ ada catatan yang hampir sama. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Nah, tadi kan Lydia menjual kain ungu. Jadi dia adalah pengusaha yang bukan sembarangan. Dia berasal dari Tiatira. Nah, Tiatira ini di mana? Di sebelah timur kota Filipi. Jadi berjarak 480 km sebelah timur Filipi. Di mana itu? Di Yunani. Begitu ya. Kota Tiatira ini terkenal sebagai tempat memproduksi kain ungu. Itu sebabnya Lydia datang, dikatakan dia pergi ke Filipi karena di sana banyak tinggal para bangsawan. Begitu. Saudara, karena ini daerah kolonisasi dari Roma. Jadi dia berjualan di sana. Nah, saudara, ada yang unik di sini juga bahwa
Paulus dan timnya bertemu dengan sekelompok wanita yang sedang berdoa di dekat sungai. Salah satunya adalah Lydia. Begitu. Betul? Tadi di situ kan? Ayat ke-13 dikatakan hari Sabat. Hari Sabat. Jadi saya mau beritahu kepada saudara, kemungkinan besar perempuan-perempuan yang berkumpul di tepi sungai, ya, Sungai Genghis namanya itu. Sungai Genghis itu daerah wisata sekarang. Ya, di sekitar Turki. Jadi mereka beribadah di situ pada hari Sabtu, maka kita bisa berpikir, oh, orang-orang ini kemungkinan orang Yahudi. Atau juga adalah orang campuran Yahudi dan Yunani yang beribadah pada hari Sabtu sesuai dengan hukum Yahudi, ya kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi ada tapinya. Kenapa mereka beribadah tidak di sinagog? Kenapa? Kenapa kok ibadahnya di pinggir sungai? Nah, ini kan harus kita pertanyakan. Saudara, dalam hukum Yahudi, kalau jumlah laki-laki Yahudinya kurang dari 10, maka tidak boleh membangun sinagog. Sinagog itu tempat ibadah. Sesudah bait Allah dihancurkan, namanya sinagog. Tempat ibadah Yahudi. Tadinya namanya adalah tempel. Gitu kan? Tahun 70 dihancurkan. Jadi sekarang sinagog. Saya beritahu kepada saudara, di situ tidak ada sinagog lokal. Berarti jumlah prianya kurang dari 10 orang. Makanya mereka hanya punya tempat yang namanya tempat sembayang. Kenapa kok tempat sembayangnya di pinggir sungai? Ada yang tahu nggak? Udah kenapa lagi? Karena orang Yahudi punya ritual pembasuhan. Namanya mikve atau tefila yang menjadi dasar pembaptisan orang Kristen. Jadi memerlukan air, tempat yang ada air di situ. Paulus datang ke tempat itu. Paulus memberitakan sound doktrin di tempat itu. Dan Alkitab katakan di sini, ayat yang ke-14. Tuhan membuka hati salah seorang yang ada di situ yang mendengar pemberitaan sound doktrin. Sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Apa maksudnya, saudara? Ketika sound doktrin diberitakan, ajaran sehat diberitakan, Lydia diselamatkan. Amin, saudara. Ketika dia diselamatkan, ada efek yang terjadi. Apa efek yang terjadi? Saudara baca di dalam Alkitab dikatakan di sini. Kalau kita lihat di sini, ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul 16 ayat 15. Sesudah ia dibaptis, bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ketika sound doktrin disampaikan, Tuhan membuka hati orang yang mendengarnya, maka terjadilah gereja di situ. Inilah cikal bakal gereja Kristen di Eropa. Gereja apa namanya? Gereja Filipi. Dan kita juga mendengar di kitab Wahyu ada jemaat apa?
Tiatira. Betul nggak? Asal dari tempat Lydia tadi kan. Coba baca di 7 jemaat itu. Salam kepada atau surat kepada jemaat Tiatira. Jadi jemaat Kristen di Eropa terbentuk dari wanita yang bernama Lydia. Kita lihat bagaimana Tuhan bekerja. Banyak orang yang berdoa di situ, katanya ada beberapa perempuan. Tapi hanya Lydia yang hatinya terbuka. Saudara, inilah kasih karunia Tuhan. Saya berdoa ketika sound doktrin disampaikan, Tuhan membuka hati orang mendengar, dan orang itu diselamatkan, maka akan terjadi gereja di situ. Karena orang percaya sound doktrin, maka dia akan memberitakan sound doktrin, maka terjadi perkumpulan jemaat yang sound doktrin. Begitu caranya. Jadi gereja bukan dibentuk karena memberi roti, karena memberi supermi, karena memberi bantuan, karena apa? Membujuk, karena ada artis yang datang ke gereja, karena ada nonton, itu orang penting ngomong apa dia ngawur-ngawur. Yang penting dia itu orang terkenal, orang kumpul di situ. Bukan itu, saudara. Jemaat Tuhan terbentuk karena pemberitaan sound doktrin. Katakan 1, 2, 3. Karena pemberitaan sound doktrin. 1, 2, 3. Karena pemberitaan sound doktrin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana engkau datang kepada Tuhan? Alkitab katakan di situ yang membuka hati Lydia adalah Tuhan. Bukan karena engkau meresponi Injil, tapi karena Tuhan melepaskan kasih karunia-Nya kepada hidupmu. Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ingat, sebelum dunia dijadikan sudah dipilih. 1, kita ini orang pilihan. Itu namanya adalah election. Ada di dalam tulisan saya. Saya sudah menulis ini dan saudara bisa membaca untuk lebih jelasnya. Urutan-urutannya. Kristus sendiri sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Dia yang diserahkan menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi keselamatan itu terjadi di dalam kekekalan. Yesus memberikan dirinya untuk menebus manusia. Jadi dipilih dalam kekekalan. Dan orang-orang yang akan diselamatkan sudah dipilih jauh sebelumnya. Nah, orang yang terima sound doktrin ini, mereka akan mengasihi sound doktrin dan hidup di dalam sound doktrin. Itu tanda orang yang sudah diselamatkan. Dia membuka hidupnya, membuka berita keselamatan supaya orang lain turut menikmatinya. Itu tadi saya bilang gereja pertama berdiri di rumah Lydia. Gereja Eropa. Jemaat Filipi. Jadi tahu dari sini ya sejarahnya saudara ya. Jadi urutan keselamatan itu, jadi kita ini diselamatkan di dalam Kristus. Kasih karunia Allah dilepaskan melalui pemilihan. Kemudian ada pendamaian Kristus. Lalu gospel call, panggilan Injil. Nah saudara, saya mau beritahu uniknya di sini. Tadi ada orang yang tanya ke saya di Facebook, Pak, bagaimana dengan orang yang tinggal di pedalaman yang tidak pernah mendengar Injil? Apakah mereka bisa diselamatkan? Saya bilang ke orang itu, kalau mau dengar datang.
di pertemuan jemaat, tapi saya jawab juga di situ. Jadi saudara lihat di sini hal yang luar biasa. Mari kita periksa sama-sama kisah para rasul ini. Lihat ya di sini ya. Kisah para rasul 16 ayat yang ke-6. Coba buka Alkitab saudara. Pelan-pelan saya bawa. Mereka, jadi Paulus dan timnya, melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Lihat, dengar, Roh Kudus mencegah. Paulus mau masuk di satu daerah, tidak diizinkan Tuhan. Ayat 7. Kisah para Rasul 16 ayat 7. Setibanya di Misinia, mereka mencoba masuk ke Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan. Lagi-lagi. Yang kedua. Tadi dicegah, yang kedua lagi dicegah. Ayat 8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam hari tampaklah oleh Paulus satu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ayat 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi dari Troas, Paulus datang ke Makedonia. Lihat ya, dari Troas ke Makedonia. Kemudian Lydia dari mana? Lydia dari mana? Lydia dari Tiatira datang ke Makedonia. Lihat. Allah yang menyelamatkan orang, maka Allah membuka jalan agar terjadi pertemuan itu. Coba Anda bayangkan kalau Lydia tidak pergi berdagang di Makedonia, maka dia tidak akan pernah mengenal Kristus. Tidak terjadi crossing path itu. Jadi Tuhan mengirimkan Injilnya dan Tuhan membuat jalan supaya Lydia datang ke Makedonia. Lydia ini pengusaha, saudara. Orang yang sibuk. Tapi dia taat kepada hukum Yahudi. Berapa banyak kita yang punya komitmen? Setiap hari Minggu kita berkomitmen atau setiap hari tertentu. Saya mau mendengarkan sound doktrin. Urusan lain saya tinggalkan dulu. Karena Lydia punya komitmen kepada Tuhan. Maka terjadi pertemuan antara Injil yang benar dan orang yang akan diselamatkan Tuhan. Sehingga Tuhan bisa membuka hatinya. Amin, saudara. Nah ini jadi harus ada Injil yang benar dan ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada seseorang untuk menerima Injil yang benar. Karena Lydia, maka terbentuklah jemaat yang pertama di Eropa. Saudara-saudara harus tahu bagaimana caranya engkau datang kepada Tuhan. Kalau orang yang sungguh-sungguh percaya dia diselamatkan, dia mengerti pola Allah bekerja di dalam hidupnya. Bagaimana engkau bertemu dengan seseorang, lalu Injil mengubah hidupmu, nah itu karena engkau ada dalam pemilihan Tuhan. Tuhan memberikan jalannya. Tuhan investasikan Injilnya kepada hamba-hamba Tuhan tertentu. Jadi hamba-hamba Tuhan juga jangan malas memberitakan Injil. Jangan malas share sound doktrin. Jangan hanya simpan untuk diri sendiri. Engkau tidak tahu ketika engkau membagikan, ada orang yang Tuhan sedang bawa ke dalam hidupmu, ke tempatmu, sehingga dia membaca pemberitaan Injil itu, dan dia mendengar Injil yang benar. Banyak orang yang bersaksi kepada saya, Pak Wanda, saya datang ke Pak Wanda karena saya membaca tulisan Pak Wanda dari orang yang lain itu. Bukan dari saya, dia tidak mengenal
kenal saya. Tanya sama Pastor Jekina, ketemu saya pendeta Wanda dari mana? Ketemu dari kakaknya. Saya juga nggak kenal kakaknya dia, hanya berteman saja begitu. Begitu. Anda yang lain kan datang begitu-begitu juga kan? Begitu. Saya tidak mengenal siapa dirimu. Tapi Tuhan membuka jalan sehingga sound doctrine sampai kepada hidupmu. Amin, saudara. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Karena Tuhan telah memilih hidupmu, maka Dia menyediakan jalan supaya engkau mendengar berita sound doctrine itu. Masa mau seumur hidup dengar berita yang kacau-kacau? Begitu. Makanya saya dorong engkau bagikan sound doctrine. Share sebanyak-banyaknya. Engkau pelajari dan khotbahkan itu. Sampaikan kepada orang lain. Saudara, siapa yang tahu? Who knows? In between few people or many people, God will pick one of them and will save them for His kingdom. Benar nggak? Coba, berapa banyak orang yang ada di sungai itu? Tapi hanya satu yang Tuhan pilih. Dan orang yang Tuhan pilih itu adalah orang yang akhirnya mengubah sejarah gereja di Eropa. Yaitu Lydia. Saudara, saya menaruh keyakinan kepada siapapun Anda yang ada di tempat ini. Jangan menyimpan firman Tuhan itu untuk dirimu sendiri. Tapi engkau harus membuka channel supaya gospel calling itu will coming to the right people. Begitu. Kalau engkau diam, mana bisa. Kalau engkau tidak bersemangat terhadap Injil, mana bisa. Saya melihat teman-teman di sini ketika dia share, orang lain mulai baca, datang orang itu. Mulai bertanya, kenapa? Tuhan sendiri yang akan menggerakkan. Begitu. Kita yang datang di sini kan tidak pernah dibujuk-bujuk kan sama pendeta Wanda. Datanglah ke BIC karena akan dibagikan uang 500.000 per orang. Akan dibagikan pulsa per orang. Akan dibagikan nasi bungkus 1 tahun tidak berhenti-berhenti. Kan tidak, saudara, seperti itu. Benar nggak, saudara? Tidak begitu. Tapi kita menawarkan Injil yang benar. Supaya Injil yang benar itu datang kepada hidup orang yang tepat. Begitu. Jadi, saudara, bukan kekuatan kita. Tadi saya bilang kasih karunia, kemudian election, kemudian gospel call, kemudian terjadilah iman yang menyelamatkan itu. Tuhan menaruh iman yang menyelamatkan dalam hidup kita. Supaya kita bisa merespon. Coba lihat. Terjadi hal yang luar biasa. Saya tahu, tanya satu-satu di sini. Saya sudah bilang tadi, Pastor Zainal. Saya tanya kalau ibu-ibu Kristen juga mengenal saya dari orang lain. Begitu. Pak An mengenal saya dari orang lain juga. Ya kalau dengan Pak Ferry kita sudah kenal lama. Begitu. Ada yang memang kan begitu kenal. Tapi melalui jalur tertentu orang datang. Pak Peter coba, dia tidak kenal saya. Melalui orang lain datang. Iya kan? Kalau kita diam, maka Injil itu akan berhenti stuck sampai di kita. Tidak akan terus sampai kepada orang-orang yang layak menerima kasih karunia. Tanya, Neni datang. Ya dia sudah kenal saya, tapi dia tidak datang lewat saya. Mungkin saya nggak tahu. Tapi orang datang dengan caranya sendiri karena Tuhan memakai tangan-tangan pemberita Injil, pemberita sound doctrine. Kita berbicara tentang Injil yang benar, tentang ajaran yang benar. Kita tidak bicara tentang ajaran yang kacau-kacau. Banyak ajaran yang kacau. Stok pemberita-pemberita yang ngawur, yang error. Alkitab bilang banyak. Kan saya sudah ajarkan. Masalahnya terbuang-buang itu ajaran yang sesat, ajaran yang error. Banyak sekali, tidak perlu dicari. Engkau akan ketemu sendiri. Setiap hari berseliweran. Tapi untuk mencari ajaran yang sehat itu susah. Karena itu jalan yang sempit, Yesus bilang. Kalau engkau melewati situ, jalan itu tidak populer. Engkau dimaki-maki orang. Dikatakan, apaan ini?
Kok tiap hari katanya melulu marah-marahin orang. Siapa yang marahin orang ya Pak Ferry? Ya kita tidak marahin orang. Engkau saja yang sensi. Salah membaca tulisan kita. Kita beritakan firman Tuhan. Kalau engkau merasa tersinggung, maka Injil sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup dia. Sebenarnya begitu. Tulisan saya banyak sekali disalah mengerti. Khotbah saya banyak sekali disalah mengerti. Dikira kita sombong, tapi kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kita pemberita sound doctrine, mempublish sound doctrine. Kita mendefended sound doctrine dan expose kesesatan. Itu 3 hal itu, ingat. Kemudian saudara, jadi saudara lihat di sini ya, Lydia ini dia sibuk, dia punya omset besar. Dia biasa menjual kepada raja-raja, bangsawan, orang-orang kaya. Tadi kan saya sudah buktikan di dalam Lukas. Orang kaya tiap hari berpakaian jubah ungu. Itu jubah ungu itu semacam pakaian sutra itu yang halus sekali. Pakaian yang mahal. Bayangin dia hari Sabtu dia stop untuk beribadah kepada Tuhan yang sebenarnya dia tidak kenal. Dan di situ dia bertemu dengan sound doctrine. Bagaimana dengan komitmen kita? Begitu. Kadang-kadang kita juga komitmen kita masih madol-madol begitu. Kita tidak ada komitmen untuk kuat bagi kebenaran. Kadang-kadang kita tidak berpikir bahwa kita sedang mencari Tuhan. Saya sudah bilang faith seeking understanding. Keinginan dan kerinduan kita dalam hidup ini setelah beriman adalah mencari kebenaran, mencari pengertian di dalam ajaran yang benar itu. Coba lihat Lydia, kalau dia tidak datang di Makedonia, maka tidak terjadi sejarah gereja itu. Betul nggak? Tidak terjadi keselamatan itu. Tapi Allah yang luar biasa mempertemukan. Paulus dilarang pergi ke tempat lain. Paulus disuruh pergi ke Makedonia. Dan Lydia dibawa Tuhan dari Tiatira untuk datang ke Makedonia. Saudara tahu di Makedonia di mana Lydia itu sedang berdoa itu bukan tempat yang nyaman, saudara. Itu 2,5 kilometer dari kota Filipi. Itu di pedesaan itu, saudara. Itu di tepi sungai itu. Bukan tempat yang nyaman. Kenapa dia tidak pergi di sinagog? Yang tentu saja sinagog lebih nyaman fasilitasnya. Ada gedungnya. Di tempat itu tidak ada gedungnya, saudara. Tadi saya sudah berikan syarat. Syarat mendirikan sinagog harus ada 10 laki-laki orang Yahudi. Tapi di situ dikatakan belum ada sinagog. Tapi kenapa kok Lydia pergi berdoa di situ? Kenapa? 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 Tanya kenapa? Karena Tuhan ingin menyelamatkan dia. Amin, saudara. Jadi Tuhan punya waktu dan kesempatan yang dia akan dorong kepada hidup kita supaya kita bertemu dengan sound doctrine itu. Dan kalau engkau sudah ketemu dengan sound doctrine, engkau harus berkomitmen untuk membagikan, berdiri teguh di atas sound doctrine, hidup di dalam sound doctrine. Jadi saudara, kalau ada pertanyaan tadi, Pak, bagaimana dengan orang yang tinggal di dalaman, tidak pernah mendengar Injil? Ya saya tidak bisa menjawab untuk kasus seperti itu. Tapi Allah banyak mengirim hamba-hambanya ke sana. Betul nggak? Banyak orang yang menginjil ke pedalaman. Mereka tidak bisa pergi mendengar Injil, tapi Allah membawa orang-orang tertentu untuk memberitakan sound doctrine. Intinya kita membuka pintu pekabaran Injil, pintu sound doctrine supaya bisa disalurkan. Amin, saudara. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah hidup kita sudah kita gunakan sehingga ada crossing path? Karena kita orang terekspos atau terkena dengan pengajaran sehat. Begitu. Saya berdoa melalui hidup kita. Begitu. Bagikan terus ajaran yang sehat. Tidak peduli orang mau terima atau enggak. Kan kita sedang menyatakan ajaran yang sehat. Tuhan yang akan membawa orang itu bertemu dengan ajaran sehat
dan Tuhan akan membuka hati. Begitu, the Lord open her heart to respond to sound doctrine, gitu kan? Itu kan Tuhan. Jadi bukan karena kelincahan kita berkata-kata, bukan karena kita hebat dalam berkhotbah, bukan karena kita pintar menjelaskan, tapi Allah yang punya kuasa membuka hati. Saya tahu saudara yang datang di sini karena hatimu terbuka kepada ajaran yang benar. Dan engkau mau mencari ajaran yang benar itu. Dan engkau mau orang lain juga hidup dalam ajaran yang benar itu. Ajaran yang benar menghasilkan praktek beriman yang benar. Jadi kita harus memutuskan. Kalau praktek beriman kita masih salah, berarti ajaran yang kita dengar itu masih salah. Kenapa harus diam di tempat yang salah? Bertindak untuk berdiri di atas ajaran yang benar. Dan engkau harus mempraktekkan ajaran yang benar. Begitu saudara. Gitu. Jadi jangan tinggal di dalam kesesatan. Kenapa? Karena saya sudah khotbahkan. Kebohongan yang terus-menerus disampaikan lama-lama akan menjadi kebenaran. Engkau akan percaya itu sebagai suatu kebenaran. Siapa di sini yang mempercayai kebohongan sebagai kebenaran? Kita kan nggak tahu, tapi ukuran kita adalah Alkitab, faith, F-A-I-I-T-H. Final, absolute, inerrant, infallible, theopneustos, ya kan? Saya sudah ajarkan kan itu konsep faith itu. Jadi Alkitab itu ukuran tertinggi. Kalau Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu, berarti ajaran itu bohong. Mau siapapun yang ngomong, besar pun gerejanya, banyak jemaatnya, jangan percaya. Apakah saya harus di situ, Pak Wanda? Saya ini mau mengubah mereka. Nggak bisa engkau mengubah orang yang dalam satu organisasi yang salah. Engkau cukup mengubah dirimu sendiri dan mengubah orang lain yang mendengar akan pemberitaan sound doctrine melalui hidupmu. Amin, saudara. Amin. Berapa banyak engkau yang sudah diubahkan oleh sound doctrine? Ya. Oh, ternyata selama ini saya mengikuti yang salah nih, Pak Wanda. Iya, salah. Jangan tinggal di dalam kesalahan. Jangan tinggal di dalam kesalahan. Berubah begitu. Sudah waktunya. Lihat Lydia. Ketika dia mendengar akan sound doctrine, hatinya terbuka. Sejak waktu itu dia putuskan untuk mengikuti sound doctrine. Dan dia katakan kepada Paulus, well, Paul, engkau nginap di rumah saya. Saya akan memberikan engkau tempat supaya tempat ini menjadi tempat pemberitaan sound doctrine. Amin, saudara. Itulah dimulai gereja yang pertama di Eropa. Bagaimana dengan hidupmu? Saya bertekad dalam hidup saya. Apa yang saya miliki, kemampuan yang saya miliki, saya akan gunakan itu untuk membesarkan ajaran sound doctrine itu. Supaya orang lain bisa mengenal pemberitaan itu. Ya uang kita, ya waktu kita, ya kesempatan kita, ya komitmen kita. Tidak peduli. Makanya saya tidak peduli. Oh, ibadah pagi kita sudah pernah. Ibadah tengah malam kita sudah pernah. Kita lakukan itu karena invested sesuatu. Begitu. Bukan untuk apa-apa. Apakah kita ingin supaya nama kita dibesarkan melalui pelayanan kita? Bukan. Lihat Lydia ketika dia bertobat. Apa yang dia katakan? Dia nggak pernah bilang, Paulus, kamu tinggal di mana ya? Nanti saya carikan kamu tempat tinggal ya, Paulus ya. Nanti tidak. Ketika sound doctrine menjamah hidupnya, dia memberikan tempat untuk sound doctrine itu diluaskan. Hidupnya menjadi tempat pemberitaan sound doctrine. Keluarganya dia lihat berubah karena sound doctrine, maka dia bilang, mulai Pak Paulus, mulai aja di rumah saya untuk menjadi tempat pemberitaan sound doctrine. Apakah engkau bicara seperti itu kepada dirimu? Tuhan, mulailah dalam hidup saya. Mulailah dari rumah saya, Tuhan. Lydia ini diberikan Tuhan karunia hospitality. Dia nggak bilang, Paulus, kamu nanti ya saya carikan tempat menginap. Ya tidak. Paulus, rumah saya terbuka untuk engkau supaya sound doctrine disebarkan.
Apakah engkau bisa seperti itu? Kita punya komitmen waktu. Kita menghargai setiap kali Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah, bertemu. Dan kita katakan, Tuhan, aku mau hidupku dipakai sebagai sarana. Kan Tuhan tidak pernah tanya engkau rumahmu besar seperti apa. Tapi yang Tuhan tanya hatimu yang terbuka agar pemberitaan sound doctrine itu dimulai dari hidupmu. Begitu. Makanya di dalam BIC itu kita tidak ada khotbah yang konyol-konyol. Kita tidak ada khotbah-khotbah yang memotivasi. Kita tidak ada khotbah-khotbah Injil kemakmuran. Kita tidak ada khotbah-khotbah yang filosofi. Kita tidak ada khotbah-khotbah yang ngawur-ngawur. Tidak, kita mengajar orang untuk berdiri teguh atas kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau mulai hari ini engkau belajar dari Lydia di Tiatira. Gitu. Tuhan mengubah hidupnya. Dan melalui hidupnya berdiri gereja pertama di Eropa. Bagaimana engkau mau melalui hidupmu berdiri gereja sound doctrine pertama? Di mana? Saya tidak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa ya. Anda sendiri yang, ya Tuhan, saya mau Tuhan. Ya, tapi bagaimana Pak Wanda kalau nanti saya diserang? Ya itu adalah resiko perjuangan, saudara. Saya sudah diserang habis-habisan dan saya mau membagi beban itu supaya engkau juga diserang bersama-sama. Kalau tidak tahan ya nggak apa-apa. Pintu terbuka luas. Pendeta Wanda tidak pernah mengikat orang-orang untuk selalu datang ke sound doctrine. Jangan keluar ya. Ada yang keluar, banyak yang keluar di sound doctrine. Sudah jadi murid Pendeta Wanda. Sudah katakan, Pendeta Wanda mau kemana saya ikut? Saya bilang, nggak usah ngomong begitu. Ikutin dulu. Baru ikut 2 kali. Luar biasa ya. Saya mau Pendeta Wanda terus ikut ini sound doctrine. Pokoknya kemanapun Pendeta Wanda pergi, saya mau ikut. Saya bilang, jangan ikut saya. Ikut dulu. Karena ikut sound doctrine itu nggak gampang. Mengikuti jalan yang sempit. Ini bukan jalan yang lebar. Kalau jalan yang lebar, banyak orang masuk di situ. Jalan yang sempit, orang nggak suka. Nggak populer jalan itu. Sepi, saudara. Sunyi, saudara. Sepi, sunyi, sendiri. Kan ada lagunya. Iya kan? Iya. Sejak kau tinggal pergi. Itu sudah ada yang malas itu. Jadi saudara, kalau mau cari yang populer jangan cari di sini. Saudara, terus terang tempat saya ini bukan tempat yang populer. Ajaran sound doctrine ini adalah ajaran yang sepi. Engkau akan dihina-hina, engkau akan dibenci orang. Coba baca itu Facebook saya, teman-teman saya, orang pada bilang, "Kenapa begini? Kenapa begitu?" Ya karena hatinya belum terbuka masalahnya. Sabar Pak Ferry. Hatinya belum terbuka. Yang penting setia. Share terus Pak Ferry. Begitu, biar dikatain apa, share terus. Karena dengan cara itulah Allah membawa orang yang akan mendengar. Tanya Pak Ulpa. Betul Pak Ulpa? Pak Ulpa juga rajin, dia kasih update ke saya di WhatsApp. Pak Pendeta, begini Pak Pendeta. Ya saya cuma senyum-senyum aja. Saya nggak balas, banyak dia punya. Pak Ulpa banyak sekali. Kalau saudara mau baca, dia punya teks ke saya banyak sekali. Dia kasih itu. Saya dalam hati bilang, puji Tuhan. Berarti roh urapan Pendeta Wanda turun. Urapan lagi sudah turun ke Pak Ulpa. Begitu ya. Jadi dalam hati, jangan saya terus gitu. Jangan saya terus diudak-udak orang. Ya, kalian juga alami dong kan, muridnya sound doctrine. Begitu kan. Pak Ulpa punya teks banyak sekali di saya di WhatsApp itu. Banyak sekali. Ya terus bilang, ini bagaimana ini Pak Pendeta? Ya saya bilang terus saja. Terus ini nanti jatuh ke got ini terus. Ya saudara seperti itu. Dan saya ngintip Pak Ferry. Kadang-kadang Pak Ferry juga, Pak Pendeta coba masuk ke saya punya Facebook. Kadang-kadang saya udah nggak malah. Saya lihat, saya ketawa aja. Saya ketawa. Memang saya nggak bisa cek satu-satu saudara Facebook engkau. Bukan karena apa-apa, kan sudah banyak saudara itu lewat-lewat aja. Tapi Pak Ferry kan, Pak Pendeta coba dulu datang dulu ke saya punya status. Lihat dulu itu ada orang komen ini Pak Pendeta. Saya lihat, oh itu. Oh ya, urapan Wanda Dumai sudah pindah ke Ferry.
Bukan urapat, saudara. Ya. Bercanda, saudara. Ini istilahnya kan orang karismatik sering bilang gitu ya. Jadi saya seringkali begitu, saya lihat begitu. Tapi ada juga yang masih takut-takut. Ini Pak Ferry dari dulu saya sudah bilang, share. Sudah Pak Pendeta, saya sudah share di WhatsApp. Dalam hati saya, ini orang bohong apa bagaimana? Enggak, ini hati saya begitu. Masa iya dia aktif di Facebook kok dia nggak share-share? Iya sudah Pak Pendeta di WhatsApp. Ya di Facebook yang saya minta begitu kan. Sudah di WhatsApp, nggak kelihatan soalnya WhatsApp-nya. Begitu ya, begitu. Kadang-kadang banyak yang takut juga untuk share begitu. Karena takut apa? Takut resiko tadi. Saya bilang berdiri di jalan yang sempit itu, yang sunyi itu. Ingat lagunya tadi sudah dinyanyiin Pak Zainal. Kalau lupa nyanyikan lagi. Gitu. Sunyi sepi sendiri. Merenung sendiri. Kenapa ini orang-orang sudah pada menjauh semua? Ini gara-gara sound doktrin ini. Waduh, payah ini sound doktrin ini. Ya saudara, saya sedang mengajarkan sound doktrin. Saya tidak membuat hidupmu susah. Berarti kalau sudah terjadi, Injil yang benar itu sedang mendapatkan jalannya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya, Pastor Erna.